Ajarku untuk melihat jalanmu di dalam gelap. Gantikan raguku dengan cintamu, ku pegang janjimu. Murnikan dengan apimu baruilah hatiku. Saat ku bimbang, genggam tanganku, buatku ikutimu. Oh, 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 oh. Shalom saudara, hari ini kita belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah Seeing the Unseen, melihat sesuatu yang tidak terlihat. Kejadian pasal 13 ayat 10 sampai 11. Ini adalah kisah di mana waktu itu Abraham memutuskan untuk berpisah dengan Lot, keponakannya yang udah seperti anak buat dia. Dan waktu dia berpisah, karena ada satu konflik. Konfliknya adalah bukan kepada mereka, tetapi justru dari orang-orang yang ada di bawahnya, para karyawannya, para pegawainya, karena aset mereka yang luar biasa banyak, yaitu ternak, dan tempat di mana mereka tinggal tidak lagi mencukupi buat mereka. Sehingga harus memilih berpisah di tengah jalan itu. Nah, singkat cerita, Abraham bilang sama Lot, Lot silahkan kamu pilih duluan, kamu mau ke kiri, aku akan ke kanan, kamu ke sana, aku akan ke sini. Lalu apa yang terjadi? Lot katakan ini, ya, Lot lakukan ini di Kejadian pasal 13, ayat 10 sampai 11. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah dengan matanya tentu ya, bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Nah, sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Dan kalau kita lihat dari kisah ini, tiba-tiba Alkitab memberi catatan. Ya, ada strip 2, itu adalah catatan. Catatannya di sana dikatakan hal itu terjadi. Apa hal itu? Hal yang dipandang oleh Lot seperti taman Tuhan, tanah Mesir sampai ke Zoar, luar biasa, lembah Yordan banyak airnya, dan luar biasa dengan semuanya itu. Itu terjadi ternyata sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Saudara, tidak ada seorang pun yang tahu pada zaman itu, pada saat itu, kapan Sodom Gomora akan dihancurkan. Kapan Sodom Gomora pada akhirnya ditunggang balikan Tuhan dengan api dan belerang. Gak ada yang tahu, Tuhan yang tahu. Dan Tuhan pun belum menyingkapkan hal itu kepada Abraham pada saat itu. Tetapi lihat, waktu Lot tidak tanya Tuhan, waktu Lot hanya melihat dengan mata yang terlihat itu. Kalau ada 100 pakar ekonomi yang hidup pada zaman Lot, dan Lot tanya kepada 100 konsultan pakar ekonomi itu, mungkin 100-100-nya akan berkata, Lot, kamu mengambil keputusan yang tepat. Kenapa? Karena dia memilih lembah Yordan, lembah ada di bawah, mudah untuk dijangkau, apalagi dia dengan banyak sekali ternak, untuk turun ke lembah itu jauh lebih mudah. Kedua, lembah Yordan seperti taman Tuhan, artinya penuh dengan rerumputan, penuh dengan hal-hal yang baik, semua hal yang baik ada di sana, air juga cukup untuk ternak mereka. Tentu ini akan menjadi tempat yang sangat-sangat baik untuk aset mereka. Asetnya Lot pada saat itu adalah ternak. Ternak butuh air, ternak butuh tempat yang penuh dengan rerumputan. Ini adalah sesuatu yang tidak salah secara mata manusia. Tetapi, hari-hari ini kita nggak bisa cuma melihat dengan apa yang kita lihat. Kalau kita hanya melihat dengan apa yang mata jasmani kita lihat, kita seringkali akan tergocoh. Kita akan tertipu dengan keadaan dunia yang mudah sekali berubah, yang cepat sekali bergulir. Kita akan tergulung dengan ombak dunia ini.
Tetapi biarlah hari-hari ini kita mulai peka, mulai melihat dengan cara pandang Tuhan, seeing the unseen, melihat sesuatu yang belum terlihat, bahkan yang belum terlihat oleh orang dunia kebanyakan. Tetapi kita sudah mulai melihat itu dengan mata iman kita, karena kita melangkah dengan iman, melangkah dengan tuntunan Tuhan. Sekalipun hal itu mungkin hari ini belum nampak. Mungkin yang kita kerjakan hari ini buat orang lain, kamu ngapain kerjain itu? Itu perkara yang gak penting, itu perkara yang sepele. Tetapi kalau memang itu tuntunan Tuhan, kita harus berani kerjakan. Kita sedang see the unseen. Kita sedang melihat apa yang tidak terlihat. Kita sedang mengerjakan apa yang belum orang lain kerjakan. Dan justru kalau kita melakukan sesuai dengan tuntunan Tuhan, saya yakin dan percaya, hasilnya pasti luar biasa. Waktu kita menjalani setiap proses dengan luar biasa, hasilnya pasti luar biasa. Jangan terus berpatok hanya kepada hasil yang baik, sampai kita melupakan bahwa ada proses yang kita harus kerjakan dengan baik. Tetapi kita harus pay attention kepada proses. Waktu kita lakukan proses-proses itu dengan benar, saya yakin hasilnya pasti benar. Waktu Abraham memilih yang bukan lembah Yordan, tentu itu adalah tempat yang mungkin tampaknya jauh lebih gersang. Tetapi Tuhan dapat memberkati yang gersang itu waktu seseorang ikut kepada tuntunan Tuhan, ikut dengan caranya Tuhan. Mungkin yang saudara dan saya kerjakan hari-hari ini mungkin tampaknya biasa, tampaknya nggak ada artinya. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh ikuti itu, karena kita mendengar suara Tuhan, melakukan sesuai tuntunan Tuhan, saya yakin sekalipun orang dunia tidak memberi perhatian kepada apa yang kita lakukan, satu hari kita akan menunjukkan bahwa semua yang kita kerjakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu akan membuahkan hasil yang maksimal di dalam kehidupan setiap kita. Izinkan saya berdoa buat saudara semua. Tuhan, terima kasih, mungkin hari-hari ini banyak hal kami nggak pahami, ikut Tuhan, justru kami banyak hal yang kami belum lihat. Tetapi di luar dari apa yang kami bisa lihat, sekalipun mata kami terbatas melihat, tapi kami mau percaya dengan iman kami. Sekalipun kami belum melihat semua janji-janjimu itu digenapi, kami mau percaya kepada firman-Mu. Sekalipun kami tidak melihat jalan-jalan terbuka, kami mau pegang janji firman-Mu itu dengan iman kami. Ajar kami Tuhan untuk terus melihat dengan cara Tuhan melihat, sehingga langkah kami adalah langkah yang tepat. Pikiran kami tertuju kepada hal yang benar. Terima kasih Bapa, berkati semua aktivitas yang dilakukan oleh umat-Mu pada hari ini. Berkati itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa kehidupan dan kuasa kebangkitan Kristus mengalir, memerintah atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.